Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab UTS mata kuliah makalah etika profesi teknologi informasi. Pada makalah ini saya akan mengimplementasi etika profesi IT dalam dunia profesional, studi kasus cyber squatting pada PT Mustika Ratu, disusun oleh Suhendra. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan tersebut saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Etika juga bergaul dalam sebuah profesi. Etika profesi berkaitan dengan bidang yang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang, sehingga sangat perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen apabila memiliki efisiensi dalam pekerjaannya dan juga keahlian kerja, maka kemampuan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditanganinya. Menyelesaikan masalah berarti pekerjaan yang kita selesaikan dulu membuahkan solusi bagi orang lain. Yang membutuhkan orang lain akan bayar kita karena solusi yang sanggup kita berikan kepada mereka. Itulah yang disebut dengan profesi. Pembahasan pengertian etika profesi. Etika profesi menurut Kaiser dalam Suhrawar di Lubis adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak komputer. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dan dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Pelanggaran kode etik di bidang IT diantaranya kejahatan komputer. Kejahatan ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal, seperti melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, perjebaran spam, coding, dan lain-lain. Netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. E-commerce, perdagangan atau bisnis melalui internet. Dengan adanya e-commerce, kegiatan transaksi perdagangan menjadi cepat dan efisien. Pelanggaran haki contohnya pembajakan program, penjualan program ilegal, dan pengunduhan secara ilegal. Penyebab pelanggaran kode etik pada bidang IT diantaranya tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi etik profesi, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Studi kasus cyber squatting. Kegiatan cyber squatting ini juga disini diartikan sebagai calo website, karena cyber squatter biasanya akan meminta harga yang jauh lebih besar daripada harga yang saat mereka membelinya. Beberapa kasus diantaranya seringkali menjelek-jelekan atau menghina sang pemilik nama domain tersebut dengan tujuan pemilik domain membeli domain dari mereka. Selain itu, proses perolehan nama domain memiliki sistem first come first serve, artinya siapa yang mendapat pertama kali akan dilayani pertama kali. Akan tetapi di dunia maya sangatlah sulit menemukan yang pertama kali atau pendaftar pertama. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya cyber squatting. Bila cyber squatting ini dibiarkan atau terinfeksi oleh pemilik dagang yang memanfaatkan website, akan mengalami kerugian karena cenderung dapat menjadi sumber ancaman keamanan. Hal tersebut dikarenakan konsumen dimungkinkan tidak sampai pada sumber informasi yang benar, yaitu pemilik domain yang benar, melainkan seringkali menuju sumber yang menyerupai domain yang bukan sebenarnya. Studi kasus alur ancaman dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Pegawai di mana dengan dosen teknisi sesuai gambar. Studi kasus Mustika Ratu. Pada kasus mustikaratu.com, di mana pada PT Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya karena telah ada pihak lain yang telah mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya. Secara liberal, hal ini etis saja selama pihak tersebut tidak menggunakannya untuk menghancurkan merek dagang tersebut, melainkan untuk mendukung pemasaran merek dagang tersebut karena pihak tersebut merasa puas dengan pelayanan dan produk merek dagang tersebut.
Namun secara konservatif hal tersebut tidak etis dan tetap apapun alasannya merupakan tindakan yang dimungkinkan akan menghancurkan merek dagang orang lain. Pada kenyataannya pandangan konservatif ini yang menguasai cara pandang masyarakat sekarang karena ada pandangan bahwa merek dagang itu memiliki hukum sehingga tidak sembarang yang menggunakan merek dagang tanpa izin dari pemilik merek dagang tersebut. Walaupun motivasinya bukan untuk merugikan. Kala suatu nama domain dapat dilindungi dengan hukum merek, karenanya nama domain menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual atau haki dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum. Pengertian merek dalam undang-undang tersebut adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Penyelesaian studi kasus tersebut untuk menghindari pelanggaran etika ini, perusahaan perlu waspada khususnya dalam mendaftarkan nama domain. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai nama domain pada dunia cyber. Bila perlu, semua kemungkinan nama domain yang berkaitan dengan nama-nama perusahaan didaftarkan untuk mencegah cyber squatting atau memberikan informasi kepada konsumen alamat situs dengan jelas dan memperingatkan untuk tidak melakukan kesalahan dalam penulisan alamat situs. Misalnya dalam penulisan yang seharusnya .com jadi .co.id atau .net atau .ac.id atau .web dan lain-lain. Atau contohnya saja Mustika Ratu jadi Mustika Ratu atau Mustika spasi Ratu atau Mustika /Ratu. Kiranya itu aja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.